Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini kita akan membahas soal matematika STMKG ya. Nah, ini nanti kalau ada misalkan lulus dari SKD-nya, maka nanti selanjutnya itu ada tes matematikanya. Nah, ini adalah salah satu jenis tesnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materinya tentang persamaan kuadrat ya. Nah, jadi untuk soal yang pertama ini yaitu soal STMKG tahun 2010. Kita coba lihat soalnya. Jika salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang kx tambah sepertiga k plus 1 sama dengan 0 adalah 2 kali akar lainnya, maka nilai k adalah. Nah, jadi di sini katanya salah satu akarnya 2 kali akar yang lain. Nah, kita coba tulis dulu persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat ya kurang kx ditambah sepertiga k tambah 1 sama dengan 0. Nah, oke, kita punya nilai A-nya itu 1, kemudian nilai B-nya itu adalah min K, C-nya itu adalah sepertiga K tambah 1. Nah, kita katakanlah akar-akarnya itu X1 dan X2 ya. Misal, akar-akarnya kita katakan X1 dan X2. Nah, di soal tadi disebutkan bahwasanya 2 kali akar yang lainnya ya. Artinya salah satu akarnya itu 2 kali akar yang lainnya. Sehingga kita bisa tulis kayak gini nih. X1 sama dengan 2 kali X2. Nah, jadi bisa juga ditulis X2 ya. Atau bisa juga kayak gini kita tulis X2 sama dengan 2 kali X1. Nah, kita pilih salah satu ya. Misal kita pilih yang ini aja. Ya, kita pilih yang ini aja untuk mendefinisikan 2 kali akar yang lainnya. Oke, jadi kita gunakan rumus akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Kita tahu bahwasanya kalau kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, itu kan rumusnya ya, ini rumus ya. Rumusnya itu x1 tambah x2 sama dengan min b per a, x1 kali x2 sama dengan c per a. Nah, ini adalah rumus yang dipakai untuk ngejawab soal ini ya. Nah, berarti pada soal kita bisa cari ya, maka di sini kita bisa buat X1 ditambah X2 kan tadi min B per A ya. Nah, di sini kan nilai B-nya min K. Karena di sini ada min ya, di rumusnya ada min berarti ini jadi positif. Jadi K per A, A-nya 1 ya, berarti K per 1 ya. Nah, K per 1 sama dengan K. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, C-nya di sini kan nilainya sepertiga K tambah 1. A-nya 1. Berarti kalau ini dibagi ini, hasilnya tetap ya. Berarti hasilnya sepertiga K tambah 1. Nah, kemudian kita hubungkan dengan ini. X1 sama dengan 2X2. Ya kan? Nah, jadi X1-nya ini kita ganti dengan 2X2. Oke? Jadi kita bisa buat sehingga kayak gini nih. Ya. Sehingga kita bisa buat X1-nya itu ya, X1-nya itu kita ganti untuk yang ini, yang dulu ya. Untuk yang ini dulu kita ganti X1-nya itu 2X2. Jadi kayak gini. X1 ditambah X2 sama dengan K. X1-nya itu 2X2 ditambah X2 sama dengan K. Berarti ini 3X2 sama dengan K. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah yang satu lagi. X1 kali X2 sama dengan sepertiga K tambah 1. Nah, X1-nya itu 2X2 ya, kali X2 lagi sama dengan sepertiga K tambah 1. Nah, berarti kan ini 2X2 kuadrat sama dengan sepertiga K tambah 1. Ya kan? Nah, di sini kan kalau kita lanjut nih, kalau kita lanjut yang ini, X2-nya ini. Ya, X2-nya ini kan kita bisa buat K per 3, ya kan? Nah, ini berarti kita bisa substitusi nih. Di sini kita bisa substitusi X2-nya nih. X2-nya itu kita bisa ganti K per 3, ya kan? Nah, ini K per 3 pangkat 2 sama dengan sepertiga K tambah 1, gitu. Ya, jadi antara persamaan ini dengan ini kita substitusikan, ya. Jadi X2-nya kan K per 3, di sini kan X2, ya. Jadi kita ganti aja jadi K per 3, ya, pangkatin 2. Nah, maka kita bisa buat, kita coba naikin di atas aja ya. Nah, berarti kan ini 2K pangkat 2 ya, karena dikuadratin nih, per 9 karena dikuadratin ya. Jadi kita kuadratin ini.
Kita kuadratin. Sama dengan 1/3K tambah 1. Nah, lalu kita kali 9 semua. Biar habis sih 9-nya. Ini habis, jadi 2K kuadrat. Ini 9 bagi 3 jadi 3K. Ini 9 kali 1 nih. Jadi 9, ya kan? Nah, 2K kuadrat kurang 3K kurang 9 sama dengan 0. Nah, ini kan kita bisa faktor tuh. Kita faktor 1/2 2K ya. 2K ya sama dengan 0. Nah, ingat faktorisasi. Kalau dikali hasilnya AC ya. Yaitu 2 kali 9 ya. 2 kali 9 min 9 ya. Min 18. Kalau ditambah hasilnya min 3 ya. Nah, berarti jawabannya itu adalah min 6 sama plus 3 ya kan, rumus faktorisasi ya. Mudah-mudahan adik-adik ingat. Nah, kalau misalkan kurang paham tentang faktorisasi, coba lihat video kakak aja yang ngebahas tentang faktorisasi ya, tentang fungsi kuadrat. Oke, di playlist tuh ada. Nah, ini kita kalikan ke dalam jadi K ya kurang 3 karena dibagi setengah ya. Dibagi 2 ya, sorry. Kemudian 2K tambah 3 sama dengan 0. Berarti K kurang 3 sama dengan 0, berarti K-nya 3. Atau 2K tambah 3 sama dengan 0. Berarti 2K sama dengan min 3, K-nya adalah min 3/2. Nah, jadi nilai K-nya itu 3 dengan min 3/2 ya. Jadi kalau kita lihat di sini jawabannya itu adalah C ya, 3 dan min 3/2. Oke? Gimana? Ya, lumayan panjang dikit ya penjelasannya. Oke, Kak rasa itu aja cara ngejawab soal nomor 1 ya. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua, yaitu soal STMKG tahun 2009. Nah, kita coba lihat dulu soalnya. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah x kurang 20 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah x1 tambah 1 per x2 dan x2 tambah 1 per x1 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita bisa lakukan faktorisasi dulu ya. Yaitu kita coba cari nilai x1 dan x2-nya. Nah, ini kita coba faktor ya kayak gini. Ingat rumus faktorisasi kalau dikali itu hasilnya adalah C. Ya, ingat di sini C-nya adalah minus 20. Kalau ditambah itu hasilnya B. B-nya di sini adalah 1 ya. Jadi ini A-nya 1, B-nya 1, C-nya minus 20 gitu ya. A, B, C. Oke. Nah, berarti di sini jawabannya adalah 5 dengan minus 4 ya. 5 dengan minus 4. Nah, kenapa? Karena 5 kali minus 4 itu minus 20. 5 ditambah minus 4 itu 1. Berarti ini kita bisa buat plus 5. Ya, ini minus 4 sama dengan 0. Nah, berarti X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya itu adalah minus 5. Atau X kurang 4 sama dengan 0. X-nya itu berarti adalah 4. Ya, jadi ini X1-nya, ini X2-nya. Nah, kalau ditukar juga boleh ya. Jadi ini boleh sebagai X1, ini X2. Oke ya. Nah, jadi persamaan kuadrat barunya di sini atau kuadrat persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini berarti kita bisa susun. Nah, caranya seperti ini. Berarti untuk yang pertama yaitu X1 tambah 1 per X2 itu kita substitusi ya. X1-nya min 5 tambah 1 per X2-nya itu kita ganti. X2-nya itu adalah 4 ya. Berarti ini min 4 per 4 sama dengan min 1. Nah, kemudian yang satu lagi X2 tambah 1 per X1. X2-nya berarti 4 ditambah 1 per X1-nya. X1-nya minus 5 ya. Nah, berarti ini 5 per min 5 sama dengan min 1. Oke, nah kita udah ketemu nih akar-akar persamaan kuadrat yang dimaksud gitu ya. Nah, jadi ya persamaan kuadratnya itu adalah, kita singkat PK ya. Nah, jadi kalau misalkan kita disuruh menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya seperti ini, nah caranya tuh kayak gini, yaitu X, tulis X dulu, kemudian untuk yang pertama, ini kita lawankan, jadi dia kalau dia negatif, jadiin positif, jadi kayak gini. Nah, kemudian dikali dengan X lagi, yang ini, yang satu lagi. Nah, kemudian kita lawankan ya, kita lawankan juga, berarti ini plus 1 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita kali 1 per 1 kayak biasa ya. Atau kalau kita mau gampang kita bisa bikin kayak gini. X tambah 1 kuadrat ya. Nah, baru kita kuadratin ya. Ingat cara nguadratin. X pangkat 2 gitu ya. X kali 1 kali 2. Kemudian 1 pangkat 2. Nah, itu cara cepat mengkuadratkan.
Jadi X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan adik-adik nggak paham cara mengkuadratkan, maka ini bisa dikali satu persatu ya. Ini kali ini kali ini, kemudian ini kali ini, dan ini kali ini. Nanti hasilnya juga ini. Oke ya? Nah, jadi persamaan kuadratnya yang akar-akarnya tadi ini, ya, yang akarnya ini adalah ini. Nah, berarti jawabannya di sini adalah B ya. X kuadrat tambah 2X tambah 1. Jadi kita centang B. Oke, bisa dipahami penjelasannya? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Sekarang kita di soal yang ketiga ya, yaitu soal STMKG tahun 2010. Nah, pada soal ini kita disuruh menentukan nilai P ya. Nah, jadi kita punya persamaan parabola Y sama dengan PX kuadrat tambah 2PX tambah 1. Kemudian dia menyinggung sumbu X. Nah, kita harus ingat syarat menyinggung sumbu X. Nah, yaitu kalau suatu kurva menyinggung sumbu X seperti ini ya gambarnya. Nah, ini dikatakan menyinggung sumbu X, maka syaratnya itu adalah diskriminan sama dengan 0 ya. Nah, di mana diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC ya, itu rumusnya. Nah, jadi di sini kita punya persamaan Y sama dengan PX kuadrat ditambah 2PX tambah 1, di mana A-nya itu adalah P, B-nya itu adalah 2P, dan C-nya itu adalah 1. Nah, kita tinggal substitusikan ke dalam rumusnya. Berarti D sama dengan 0, B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Nah, berarti nilai B-nya kita substitusikan yaitu 2P kuadrat kurang 4, A-nya itu P, dan C-nya 1 sama dengan 0. Nah, ini kita kuadratin. 4P kuadrat dikurang 4P ya, kita kali semua sama dengan 0. Nah, ini kita bagi 4 ya, berarti P kuadrat kurang P sama dengan 0, kita faktor ya, ini jadi P kurang 1 ya, kita faktor. Berarti nilai P-nya itu sama dengan 0 ya, atau P kurang 1 sama dengan 0, P-nya itu 1. Nah, jadi nilai P-nya itu ada 2, yang pertama 0, bisa juga 1. Nah, berarti jawabannya itu adalah D ya. 0 dan 1. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Oke, terima kasih telah menonton channel KP Mat yang telah membahas soal-soal STMKG ya. Semoga pada tahun ini adik-adik sekalian dapat diterima di kampus idamannya yaitu STMKG. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.